إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Kemudian diriwayatkan dari Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Ada dua perkara yang masih dilakukan orang, padahal keduanya adalah kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Namun tidak semua perbuatan orang kafir itu menjadikan apabila seorang mukmin melakukannya otomatis menjadi kafir. Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Jadi ini adat kebiasaan orang-orang kafir. Yang pertama apa? At-ta'nu fin nasab. Mencela nasab garis keturunan. Maka dalam Islam tidak dikenal kasta. Maka ketika haji wada di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan ini semuanya. Akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. La farqa baina arabiyyin wa a'jami. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan non-Arab. Kullukum min Adama wa Adamu min turab. Semua kalian berasal dari Adam. Bangsa manapun asalnya dari Adam. Dan Adam berasal dari tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka bahwa asal semuanya adalah tanah, agar tidak ada satu sama lain saling menyombongkan nasabnya. Dan kemuliaan tidak dilihat dari garis keturunan, tapi kemuliaan dilihat dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Maka tidak dikenal kasta di dalam Islam. Karena membagi manusia berkasta-kasta ini adalah celaan terhadap nasab. Celaan terhadap nasab. Maka keturunan siapapun tidak boleh kita mencelanya meskipun anak pelacur. Tidak boleh kita cela. Karena dia lahir bukan karena kehendaknya. Perbuatan yang menanggung adalah orang tuanya. Tidak ditanggung oleh anaknya. Maka anak siapapun, anak orang kafir, anak pendosa, pezina, ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menanggung dosa orang tuanya. Inilah keyakinan agama kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Berbeda dengan agama lain, setiap bayi yang lahir menanggung dosa. Jadi begitu lahir langsung berdosa. Maka perlu disucikan, dibaptis untuk mensucikan bayi tersebut. Tapi dalam Islam tidak. Bayi yang lahir, anak siapapun, yang namanya manusia lahir di atas fitrah dan tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Meskipun tidak dipungkiri, gen itu berpengaruh pada anak keturunan. Orang tua
yang kebiasaannya tidur, maka anaknya juga suka tidur. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini adalah pepatah yang benar atau sering benarnya. Meskipun ada satu dua yang berbeda, ya. Bapaknya bodoh, anaknya pinter, bahkan jenius. Atau sebaliknya, bapaknya pinter, anaknya bodoh, setengah jenius. Ini ada, satu dua seperti itu ada. Ya, seperti kalau kita menanam benih, dari benih unggul, ada beberapa yang hasilnya tidak baik. Karena faktor dalam pengelolaan tanaman tersebut. Ya. Karena cuaca mungkin, karena hama mungkin, karena faktor petaninya mungkin, sehingga bibit unggul yang ditanam tidak menghasilkan buah yang bagus. Begitu juga anak keturunan manusia. Bahkan kita lihat bagaimana Bani Israel, mereka adalah keturunan para nabi. Mereka keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tapi kita lihat bagaimana kelakuan dan akhlak mereka. Begitu juga orang-orang Quraisy. Mereka keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Namun karakter-karakter pada anak itu terpengaruh dengan gen orang tua, itu secara umum demikian. Namun sekali lagi tidak boleh kita mencela nasab seseorang, ya. Bahkan ketika orang tersebut melakukan kesalahan, kemudian kita sangkut pautkan dengan kesalahan orang tuanya terdahulu, ini pun juga tidak boleh. Karena orang tuanya melakukan perbuatan kesalahan, dia bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan dasar anak fulan, dasar anak pencuri, pantas saja kalau mencuri. Dasar anak pezina, dasar. Yang seperti ini tidak boleh. At-ta'nu fin nasab. Terlebih kalau orang baik, ya, kebetulan dia memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik, kemudian kita mencelanya dengan nasabnya. Ini adalah bentuk kekufuran dan dosa besar. Yang kedua adalah an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayat. Yaitu meraung-raung, menangis, apalagi disertai dengan perbuatan, ya, dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian dan lain sebagainya, ini adalah dosa besar. Boleh menangis ketika tertimpa musibah. Dan itu juga pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putri beliau meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Nah, kemudian sahabat yang di sampingnya bertanya kepada Rasulullah, "Apa ini wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati hambanya." Karena menangis itu menunjukkan kasih sayang seseorang. Tapi jangan sampai kita mengucapkan ucapan dan perbuatan yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan musibah. Maka ini adalah dosa besar. Yang melakukan adalah orang-orang kafir. Dia merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Bahkan di antara orang-orang kafir, jika tidak bisa menangis ketika tertimpa musibah, menyewa orang untuk menangis. Jadi di depan peti jenazah
disewa orang-orang yang khusus untuk menangis.